kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Untuk itu, saya ajak teman-teman untuk bersatu teduh sejenak. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita sampai saat ini. Mari bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Mari bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama ibadah pada malam hari ini. Amin. Mari satukan hati untuk bersama-sama masuk dalam ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Saudara-saudara pemuda yang sama dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bunda Suce, mari kita mengangkat pujian. Kita menyerahkan. Kidung Jemaat 54, kita menyerahkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam. Apa kabar? Selamat kita berjumpa kembali di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan Roh Kudus Allah. Kita berdoa. Kepada Tuhan saja kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan kasih Tuhan yang selalu indah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan para muda dan mudi, kami datang beribadah kepadamu. Bahkan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau menguasai setiap hati kami,
agar kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu dengan seksama lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan. Juga bagi hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, Engkau berkati agar dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan lewat Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan aku juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan dari firman Tuhan ini kita akan bersama-sama merenungkan tema lewat sini yuk. Lewat sini yuk. Saudara-saudara pemuda yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal beberapa jenis jalan yang dapat kita lihat dari material dan pembentukannya. Saat kita menempuh perjalanan, kita akan melewati. Ada jalan yang beraspal, ada jalan yang terbuat dari rabat beton. Jalan mulus, lurus, terjal, ataupun jalan setapak, berkelok-kelok, ataupun berkerikil. Jalan-jalan seperti ini akan kita tempuh dalam sebuah perjalanan.
Namun sekalipun sulit jalan yang kita lalui, yang penting dari itu semua adalah tujuan perjalanan. Perikop bacaan kita saat ini merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus dalam rangka mempersiapkan para murid untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati, yang bahkan dapat menggoncangkan iman mereka, yaitu peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar hati mereka tidak terpaut sebatas apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Tetapi mereka harus lebih memahami mengapa peristiwa itu harus terjadi. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan gelisah hati." Di mana Tuhan Yesus hendak memberi jaminan untuk mereka bahwa dengan peristiwa yang menggelisahkan hati tersebut justru akan mengantar mereka untuk bisa bersekutu dengan Allah di rumah Bapa. Dan itu merupakan tujuan dan harapan hidup mereka. Selanjutnya pula, Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa ialah jalan yang benar untuk menuju ke sana. Dan setiap orang yang mengenal Dia pasti mengenal Bapa. Ini yang diharapkan Yesus terjadi pada diri para murid. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan ini menegaskan 3 hal untuk kita. Pertama, mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk mengenal apa yang menjadi tujuan hidup kita. Artinya, kita harus mengenal dengan baik bahwa hidup kita ini harus berada di dalam kesatuan dengan Allah secara total di dalam rumah Bapa. Dan Tuhan Yesuslah yang akan mempersiapkan tempat itu bagi kita, di mana tempat ini akan dipenuhi pada akhir zaman. Yang kedua, jika kita sudah mengetahui tujuan kita, maka kita juga harus mengenal jalan untuk ke sana. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita mengenal jalan yang benar untuk ke sana? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, Tuhan Yesus menjadi satu-satunya jalan untuk keselamatan. Setelah sebelumnya jalan ini telah tertutup karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang ketiga adalah ketaatan dan kesetiaan dan kesabaran kita dalam menempuh jalan yang benar itu mutlak diperlukan. Artinya, dalam menempuh perjalanan di jalan yang benar itu, kita akan menemui banyak hal yang tidak akan menyenangkan hati kita. Oleh sebab itu, jangan tawar hati bila kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, tekanan demi tekanan, dan godaan yang bisa membuat kita keluar dari jalan yang benar itu, sehingga kita tak akan pernah sampai pada tujuan perjalanan kita. Oleh sebab itu, iman kita harus kuat untuk berjalan di jalan yang benar itu. Begitu pula perbuatan dan tindakan kita haruslah benar-benar sesuai
dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan dan penuntun dalam hidup beriman kita pada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang indah yang Engkau boleh karuniakan bagi kami, di mana kami boleh beribadah kepadamu, menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami boleh bersama-sama bersyukur karena Tuhan telah mengaruniakan kami waktu untuk bisa mendengarkan firman. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini akan menuntun kami untuk hidup beriman kepada Tuhan senantiasa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi kehidupan para muda-mudi dalam seantero kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena para pemuda dan pemudi-Mu boleh berada di dalam kemurahan kasih Tuhan. Boleh berada di dalam keadaan yang sehat dan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur kepada bagi saudara-saudara kami yang oleh karena kasih Tuhan boleh menikmati pertambahan usia, khususnya yang berhari ulang tahun pada bulan ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan kegembiraan mereka, sukacita mereka bersama dengan keluarga, oleh karena pertambahan usia yang Engkau karuniakan dalam kehidupan mereka. Biarlah sukacita yang mereka alami akan menjadi sukacita yang senantiasa berlandaskan kepada Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami mau bersyukur bersama dengan bangsa dan rakyat Indonesia. Kami bersyukur karena kasih dan sayang Tuhan telah Engkau nyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami kesembuhan dari wabah penyakit COVID-19. Bapa di sorga, saat ini negara kami, bahkan dunia ini, sedang berusaha untuk bisa keluar dari pergumulan ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua, khususnya para medis, pemerintah, bahkan saudara-saudara kami yang memberi diri dalam penanganan akan kasus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa berkarya bagi kehidupan umat-Mu, sehingga suatu saat di dalam kehendak Tuhan, pergumulan ini boleh teratasi dengan baik. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara pemuda dan pemudi, kiranya Tuhan akan senantiasa mengaruniakan mereka dengan iman yang teguh, mengaruniakan mereka dengan hikmat, mengaruniakan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan mengaruniakan mereka dengan akal budi senantiasa untuk selalu takut akan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, meskipun saat ini mereka harus diam di rumah, mereka tetap meletakkan rasa syukur mereka hanya kepada Tuhan, sehingga mereka rajin beribadah dan berdoa di dalam rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berada di dalam perawatan oleh karena terinfeksi COVID-19. Bapa di sorga, hanya pertolongan Tuhan yang kami harapkan, kiranya menolong saudara-saudara kami, sehingga suatu saat oleh perkenaan Tuhan mereka boleh mengalami kepulihan yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
lewat tangan para medis, lewat obat-obatan, lewat makanan dan minuman, infus dan vitamin, kiranya dapat menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Bapa di sorga, Engkaulah sumber pertolongan itu, dan hanya kepadamu kami memohon kasih-Mu Tuhan bagi segenap saudara-saudara kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa bagi segenap anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya bersama dengan pengurus. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Mereka tetap sehati sepikir di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus, sebagai anggota, untuk selalu sehati sepikir di dalam menunaikan tugas panggilan mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu akan senantiasa tertanam di hati kami, menjadi bagian kehidupan kami yang indah. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami angkat kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi hati sebagai Saudara-saudara kekasih Tuhan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Tuhan Yesus akan menuntunmu selalu dan memelihara jiwamu. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya ajak teman-teman untuk menyanyi pujian di badai topan. Badai topan
kita selesai, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. I'm a child of God. Yes, I